Selamat malam Indonesia, senang sekali saya Fitria Mardiana Muslim kembali menyapa Anda dalam program Berita Utama Nasionalisme News. Di tengah dinamika global dan hiruk-pikuk informasi, kami hadir untuk menjadi sumber terpercaya Anda. Sengketa tanah Jusuf Kalla vs James Riyadi. Benturan dua kekuatan ekonomi di balik hamparan lahan bernilai triliunan rupiah di pesisir Tanjung Bunga, Makassar. Dua nama besar Indonesia saling berhadapan, Jusuf Kalla, pengusaha senior, tokoh politik, dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, James Riyadi, pengusaha besar dari Lipo Group, simbol kapital modern yang menguasai banyak sektor. Kini keduanya terlibat dalam sengketa tanah yang mengguncang publik. Awal mula sengketa semuanya bermula dari sebidang tanah seluas 16,4 hektar di kawasan Metro Tanjung Bunga. Lahan itu diklaim milik PT Haji Kalla melalui sertifikat hak guna bangunan HGB yang diterbitkan pada tahun 1996, berlaku hingga ke 2036. Namun di atas lahan yang sama, muncul pula hak pengelolaan lahan HPL atas nama PT Goa Makassar Tourism Development GMTD, perusahaan terbuka dengan kepemilikan campuran pemerintah daerah dan swasta. Kedua dokumen ini tumpang tindih, dan disinilah api perselisihan mulai menyala. Kronologi konflik pada awal November tahun 2025, tim lapangan dari GMTD disebut melakukan aktivitas di lokasi lahan yang diklaim oleh PT Haji Kalla. Pihak Kalla menilai tindakan itu sebagai bentuk penyerobotan karena tak ada koordinasi resmi dengan pemegang HGB. Publik pun geger. Jusuf Kalla turun langsung ke lapangan dan menyebutnya sebagai bukti kuat bahwa mafia tanah masih bercokol. Sementara itu, GMTD menyatakan bahwa seluruh aktivitas mereka didasarkan pada dokumen resmi dan hak hukum yang sah. Kementerian ATR atau BPN lalu turun tangan memeriksa tumpang tindih data, menegaskan bahwa sengketa ini harus diselesaikan lewat jalur hukum, bukan tekanan politik. Profil dan jejaring tokoh, Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha dari Sulawesi Selatan, dengan kerajaan bisnis PT Haji Kalla Group yang membentang dari otomotif, energi, hingga properti. Di sisi lain, James Riyadi adalah generasi penerus Lipo Group, konglomerasi raksasa dengan bisnis di sektor perbankan, kesehatan, pendidikan, dan properti di seluruh Indonesia. Keduanya sama-sama simbol kekuatan ekonomi nasional, tetapi dengan filosofi bisnis yang berbeda. Dalam kasus ini, PT Haji Kalla berdiri sebagai representasi pengusaha lokal yang mempertahankan hak tanahnya, sementara GMTD, yang sebagian sahamnya dimiliki oleh entitas terkait, Lipo, melambangkan ekspansi korporasi besar dalam proyek Kota Baru Tanjung Bunga, aliansi dan kekuatan di balik layar. Di balik sengketa ini, terdapat jaringan kepentingan yang lebih luas, pemerintah daerah, investor besar, hingga lembaga keuangan memiliki posisi strategis. Aliansi bisnis yang terbentuk sejak era 1990 menjadikan Tanjung Bunga sebagai simbol pembangunan pesisir. Namun juga lahan basah konflik kepemilikan. Sumber publik menyebut GMTD melibatkan beberapa pemegang saham besar, termasuk entitas pemerintah daerah dan swasta nasional. Sementara di kubu Kalla, dukungan publik datang dari masyarakat Bagis Makassar yang melihat sengketa ini sebagai ujian bagi keadilan agraria. Klarifikasi kedua pihak. Jusuf Kalla melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa PT Haji Kalla memiliki sertifikat sah dan tidak pernah melepas haknya. Ia menilai langkah GMTD sebagai pelanggaran administrasi dan bentuk pengabaian hukum. James Riyadi menjelaskan bahwa Lipo tidak memiliki kendali langsung atas GMTD, hanya menjadi salah satu pemegang saham. Menurutnya, sengketa ini adalah urusan korporasi GMTD, bukan Lipo Group. Pengacara PT Haji Kalla menyebut pernyataan James Riyadi yang membantah keterlibatan Lipo sebagai upaya cuci tangan. Mereka menegaskan bahwa meskipun GMTD bekerja sama dengan Pemda, Lipo adalah pemilik saham utama dan pihak yang mengendalikan operasional strategis GMTD, analisis investigatif, dan penutup dramatis. Kasus ini memperlihatkan betapa rumitnya tata kelola pertanahan di Indonesia. Dua nama besar, dua kekuatan ekonomi,
saling bersilang di atas lembar sertifikat yang berbeda. BPN menemukan bahwa objek sengketa belum pernah dieksekusi secara resmi, menandakan persoalan administratif masih terbuka. Pertarungan ini bukan sekadar soal tanah, ini adalah cermin dari benturan kepentingan antara tradisi bisnis lama dan sistem kapital modern. Dan pada akhirnya, publik bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya berkuasa atas tanah di negeri ini? Elit politik masih bisa saling bersitegang bersama. Lalu bagaimana dengan rakyat kecil yang selalu merasa terintimidasi di atas mereka yang memegang kekuatan? Terima kasih telah menyaksikan dan tetap terhubung dengan Nasionalisme News. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.